Wirya Carita mempersembahkan kisah karya S.H. Mintarja berjudul Sepasang Ular Naga di Satu Sarang. Selamat menikmati. Salam budaya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Tentu tidak, dan bukankah kita sendiri sudah kehilangan niat untuk menangkapnya hidup-hidup? Apalagi sejenak setelah kita merasa tidak mampu lagi melakukannya. Aku sendiri rasa-rasanya tidak ingat lagi bahwa aku akan menangkapnya, bukan membunuhnya. Yang lain pun mengangguk-anggukkan kepala mereka dengan jujur melihat pada diri masing-masing, bahwa sebenarnya lah mereka telah berusaha untuk membunuh orang-orang berkuda putih itu, karena mereka merasa bahwa tidak akan ada kesempatan sama sekali untuk menangkap mereka hidup-hidup. Sementara itu beberapa orang prajurit yang lain sedang berpacu mengejar kedua orang berkuda putih itu, tetapi jarak mereka agaknya terlalu jauh, sehingga mereka tidak dapat mencapai kedua orang itu sebelum keduanya memasuki pedukuhan yang besar di hadapan mereka. Mereka akan hilang di pedukuhan itu, desis seorang prajurit yang mengejar mereka. Jika tidak, sekalipun kita akan sulit menangkap mereka. Jarak kita terlalu jauh. Prajurit-prajurit itu sebelumnya merasa bahwa mereka pun tidak akan mampu menangkap keduanya. 5 orang kawan mereka sama sekali tidak berdaya, apalagi jika kemudian kedua orang itu menjebak mereka di antara sekelompok kawan-kawan orang berkuda putih itu. Karena itu, maka akhirnya pemimpin kelompok itu memutuskan untuk menghentikan pengejaran. Dengan isyarat, maka ia pun menghentikan pasukannya setelah kedua orang berkuda putih itu hilang di balik gerbang pedukuhan. Kita tidak tahu apa yang ada di balik pedukuhan itu, berkata pemimpin kelompok itu. Kawannya pun mengangguk-anggukkan kepala. Salah seorang menjawab, "Apakah kita tidak mencoba masukinya?" "Dengan hati-hati," berkata yang lain. Pemimpin kelompok itu pun mempertimbangkannya sejenak lalu, "Baiklah, marilah kita mendekat." Tapi sekelompok prajurit itu menjadi sangat berhati-hati. Mereka tidak berani masuki pedukuhan itu dengan kuda mereka yang berpacu. Jika kedua orang yang ternyata memiliki ilmu yang tinggi itu menjebak mereka, maka akibatnya akan menjadi sangat parah. Yang mula-mula masuk regol itu adalah pemimpin kelompok prajurit itu dengan seorang kawannya. Baru kemudian prajurit yang lain dalam jarak beberapa langkah. Namun ternyata mereka tidak menjumpai kedua orang berkuda itu. Jalan di hadapan mereka adalah jalan yang lengang, apalagi hari masih gelap dan lampu masih tetap menyala di setiap rumah. Prajurit-prajurit berkuda itu pun memasuki pedukuhan itu semakin dalam. Tapi kuda mereka tidak berpacu lagi. Dengan hati-hati pula mereka pun mendekati sebuah gardu perondan. Jika masih ada 3 orang di dalam gardu itu, maka mereka pun mendekatinya. Kedatangan mereka membuat ketiga orang itu menjadi gemetar. Sehingga karena itu maka ketiganya hampir tidak dapat beranjak dari tempatnya. "Hei," bertanya pemimpin kelompok prajurit itu. Ya Tuan. "Apakah kalian melihat 2 ekor kuda putih lewat jalan ini?" "Ya Tuan," jawab salah seorang dari mereka. "Baru saja." "Hanya 2?" "Ya Tuan, hanya 2. Mereka berpacu seperti dikejar hantu, sehingga kami menjadi kebingungan." Pemimpin prajurit berkuda itu mengangguk-angguk, kemudian katanya, "Keduanya adalah buruan prajurit Singosari."
sayang kalian tidak berbuat apa-apa." "Oh, tapi kami tidak mengetahuinya. Dan seandainya kami mengetahuinya sekalipun, apakah yang dapat kami lakukan, Tuan? Kami hanyalah peronda-peronda yang tidak dapat berbuat apa-apa, selain atas pencuri-pencuri kecil." Prajurit-prajurit Singosari itu mengangguk-angguk. Mereka menyadari bahwa yang ada di gardu itu adalah peronda-peronda. Mereka tentu tidak akan dapat berbuat apa-apa. Jangankan para peronda, 5 orang prajurit berkuda itu pun tidak berhasil menahan dan apalagi menangkap kedua orang berkuda putih itu. Pemimpin prajurit Singosari itu pun kemudian telah mengambil keputusan dengan pasti. Mereka tidak akan dapat menangkap kedua orang berkuda putih itu. Jika prajurit yang terdahulu dapat menahan keduanya untuk waktu yang lebih panjang lagi, mungkin kita tidak akan kehilangan mereka sama sekali, berkata pemimpin prajurit berkuda itu. Kawan-kawannya mengangguk-anggukkan saja, tetapi mereka pun menyesal. Kegagalan itu, jika mereka lebih cepat sedikit, maka persoalannya akan berbeda. Sambil berkuda kembali, tiba-tiba saja pemimpin prajurit itu bertanya, "Hei, mengapa yang kita hadapi 2 orang berkuda putih?" "Ya, 2 orang. Laporan yang kita terima menyebutkan hanya seorang. Dan bukankah Ksatria putih itu hanya seorang? Tetapi kita tidak berhadapan dengan Ksatria putih. Kita berhadapan dengan orang lain. Kita tidak tahu apakah salah seorang dari mereka adalah Mahesa Agni." Prajurit-prajurit itu pun kemudian terdiam, mereka tenggelam di dalam angan-angan masing-masing. Mereka mencoba untuk mencari jawaban siapakah yang berkuda putih dan bahkan 2 orang itu. Jika prajurit berkuda itu sampai di Bulak Panjang, maka mereka masih melihat 5 orang prajurit yang kehilangan kuda mereka masih berada di tempatnya. Agaknya mereka sedang menunggu. Namun ternyata di antara mereka kemudian terdapat 2 orang penunggang kuda yang lain. "Siapakah yang telah menyusul kita?" bertanya prajurit itu. "2 orang prajurit pengawal," desis yang lain. Benarnya lah bahwa 2 orang prajurit telah menyusul mereka yang mendahului untuk mengejar orang berpakaian putih dan berkuda putih itu. Maka ketika para prajurit yang kembali dengan kegagalan itu sampai di antara kawan-kawan mereka, segera mereka bertanya, "Apakah ada pesan yang dibawa oleh kedua orang itu?" "Kami hanya akan memberikan kepastian," jawab salah seorang dari keduanya, "bahwa orang berpakaian putih itu bukan Mahesa Agni. Mahesa Agni masih tetap berada di bangsalnya bersama beberapa orang pengawalnya." "Keduanya bukan Mahesa Agni?" bertanya pemimpin prajurit yang menghentikan pengejaran itu. "Keduanya, tetapi itulah yang aneh bahwa ada 2 orang penunggang kuda putih yang dalam pakaian putih. Tentu keduanya adalah orang yang berlainan." "Tentu, apakah kau sedang bermimpi? Aku hanya ingin mengungkapkan keherananku bahwa ada 2 orang yang memakai pakaian putih itu. Tapi dengan demikian kita dapat menduga bahwa yang kita hadapi bukannya sekedar seorang yang mencoba untuk membangunkan kembali kenangan atas Ksatria putih, tapi benar-benar telah membentuk sekelompok orang dalam sikap yang pasti. Dan itu adalah sangat berbahaya. Kita akan melaporkan kepada para panglima." Prajurit-prajurit itu mengangguk-anggukkan kepala, tapi mereka dibayangi oleh keraguan-raguan karena sikap Toh Joyo yang tidak berkepastian. Demikianlah, maka para prajurit itu pun segera kembali ke dalam kota. Yang kehilangan kudanya ikut di belakang kawannya yang datang kemudian. Namun dengan demikian, kuda itu tidak dapat berlari terlalu cepat. Ternyata peristiwa itu menjadi bahan pembicaraan yang menarik bagi setiap prajurit, apalagi para senopati dan para panglima. Mereka dihadapkan pada kenyataan bahwa meskipun orang berkuda putih itu bukan Mahesa Agni,
namun memiliki kemampuan yang jauh lebih tinggi dari kemampuan para prajurit pilihan. Seperti yang dilaporkan oleh kelima prajurit yang kehilangan kudanya, bahwa kedua orang berpakaian putih itu dengan sengaja tidak membunuh mereka yang sudah kehilangan kesempatan untuk melawan. Bahkan dengan tangan mereka dapat melemparkan prajurit-prajurit itu dari kudanya. Padahal mereka adalah prajurit dan pasukan berkuda yang seakan-akan telah menjadi satu dengan kuda-kuda mereka di peperangan. Namun mereka tidak mampu berbuat apa-apa dan terlempar jatuh, sehingga mereka telah kehilangan kuda mereka. Para panglima pun tidak dapat memalingkan kenyataan itu. Mereka harus dengan sungguh-sungguh menghadapi keadaan yang menjadi gawat. Kebakaran yang membuat suasana kota menjadi tegang itu masih belum terungkapkan. Maka mereka sudah diguncangkan oleh peristiwa berikutnya. Namun, bagian terbesar rakyat Singasari menarik garis hubungan antara kedua peristiwa itu meskipun ternyata tidak menemukan hubungan yang sebenarnya. Bahkan sebagian dari mereka justru menganggap kebakaran di rumah Lembu Ampal adalah dendam atas hilangnya Ronggowuni dan Maesa Cempaka, disusul oleh lenyapnya Lembu Ampal. Namun bahwa kelima prajurit yang dikalahkan oleh kedua orang berpakaian putih itu sama sekali tidak mengalami cedera itu pun mendapat perhatian pula dari para panglima dan senopati. Orang itu memang ingin membangunkan ingatan kita pada Satria Putih, berkata seorang senopati, dan mereka sedang berusaha menarik perhatian dan pengaruh atas prajurit Singosari. Beberapa orang yang mendengarnya mengangguk-anggukkan kepalanya. Mereka pun sependapat bahwa tentu ada usaha yang lebih jauh dari pembakaran rumah dan sekedar mempertunjukkan kelebihan olah kanuragan. Satu hal yang menarik bahwa Maeswagni tidak terlibat ke dalamnya. Ternyata bahwa ia masih tetap berada di bangsanya, berkata senopati yang lain. Betapapun tinggi ilmu kedua orang berkuda putih itu, tetapi aku kira mereka masih belum menyamai Maeswagni, sahut yang lain. Jadi apa maksudmu? Bagaimana jika kita pada suatu saat dapat mempergunakan Maeswagni? Pertanyaan yang tiba-tiba saja timbul itu justru menegangkan setiap orang yang mendengarnya. Beberapa orang saling berpandangan sejenak, lalu salah seorang senopati berkata, Maeswagni bagi kita adalah seorang yang kini diselubungi oleh rahasia yang besar. Kita tidak tahu pasti sikapnya yang sebenarnya. Ia dengan mudah dapat dibawa kembali dari Kediri, tapi di balik itu, ia dengan sengaja menunjukkan kekuatan pasukan Singosari yang ada di Kediri dan yang jelas berada di bawah pengaruhnya. Bahkan kemudian ia telah melanggar wewenang Maharaja Singosari dengan menunjuk seseorang menjadi penggantinya. Tetapi seorang panglima yang bawa tunggul kerajaan di antara mereka. Jika panglima itu dengan kekuasaan yang dilambangkan pada tunggul kerajaan menolaknya, maka semuanya itu tidak akan dapat terjadi. Menurut nalar memang demikian, tapi berhadapan dengan pasukan segelar papan, keadaannya akan berbeda. Yang lain mengangguk-angguk kecil dan senopati itu meneruskan. Kini Maeswagni ada di dalam istana dengan beberapa pengawal yang seakan-akan telah siap untuk membunuh diri jika diperlukan. Sungguh suatu sikap yang tidak dapat dimengerti. Tapi Tuanku Tohjaya tidak dapat berbuat apa-apa atasnya. Dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Senopati itu berhenti sejenak lalu, dan sekarang keadaan Singosari rasa-rasanya menjadi semakin parah. Tuanku Tohjaya seperti orang yang kehilangan dirinya sendiri. Hubungannya dengan Ibunda Kenumang menjadi jauh. Seperti tiba-tiba saja di antara mereka terentang jurang yang sangat dalam. Agaknya memang terdapat perbedaan pendapat antara Tuanku Tohjaya dengan ibundanya, potong yang lain. Itu wajar, tapi kali ini seolah-olah perbedaan pendapat itu
tidak akan dapat ditemukan sama sekali. Ibunda Tuanku Tohjoyo sudah sering berusaha mendekati, tapi Tuanku Tohjoyo seperti orang yang sudah menjadi bingung terhadap dirinya sendiri. Dan tiba-tiba saja seorang senopati berkata, "Dan itukah orangnya yang kini memegang kekuasaan atas Singosari?" Semua orang memandang senopati itu, terasa dada mereka bergetar. Namun seakan-akan kata-kata itu langsung menyusup ke dalam pusat jantung. Namun bagaimanapun juga para senopati itu tidak dapat mengambil sikap apapun. Mereka masih harus menilai keadaan berikutnya. Setelah orang-orang berkuda putih, lalu apalagi yang bakal mereka lihat di dalam kota Singosari itu? "Apapun sikap kalian secara pribadi, tetapi kalian adalah prajurit," berkata seorang senopati yang sudah mulai beruban ujung rambutnya. "Karena itu kalian harus tetap bersiaga menghadapi segala kemungkinan. Sekarang kita melihat Tuanku Tohjoyo dalam keadaan yang tidak dapat dimengerti. Tapi mungkin besok lusa keadaannya akan berubah. Dan dia akan dapat berdiri tegak di atas dampar yang telah tersedia untuknya itu." Kawannya mengangguk-angguk. "Nah, sebaiknya kita tetap berada dalam tugas kita masing-masing." Ternyata prajurit Singosari tidak kehilangan akal apapun yang baru saja terjadi. Mereka masih dapat menahan diri untuk menunggu perkembangan keadaan selanjutnya. Namun mereka sependapat bahwa orang berkuda putih itu tentu tidak akan menghentikan usaha mereka untuk menimbulkan kesan yang aneh pada prajurit-prajurit dan rakyat Singosari. Karena itulah maka setiap penjagaan justru telah diperkuat, terutama regol yang memisahkan lingkungan kota Singosari. Dalam pada itu kedua orang berkuda putih itu pun setelah berhasil melepaskan diri dari para prajurit, segera kembali ke tempat persembunyian mereka. Dengan senyum yang menghias bibirnya, Mahendra, salah seorang dari kedua orang berkuda putih itu, berkata, "Ya, yang kita lakukan barulah langkah yang pertama." "Ya, agaknya memang demikian," sahut Witantra. Seorang yang lain di atas kuda putih itu, "Selanjutnya Lembu Ampalah yang akan mengambil bagian. Kita akan menunggu saat yang tepat untuk berbuat lebih banyak lagi." Prajurit Singosari agaknya telah menjadi bingung menghadapi keadaan yang tidak segera dapat mereka mengerti ini. Di saat-saat berikutnya, Lembu Ampal telah mengambil bagian pula, dengan membuat Singosari menjadi semakin kisruh. Meskipun yang terjadi tidak pernah merenggut nyawa, tapi kadang-kadang benar sangat mengganggu ketenangan. Buah jembatan kayu yang kuat telah roboh di malam hari. Suaranya bagaikan mengguncangkan padukuan-padukuan di sekitarnya. Ketika pada pagi harinya para prajurit mengadakan penelitian, maka dilihatnya tali temali jembatan itu telah putus. Tapi nampak dengan jelas bekas-bekasnya bahwa tali-tali yang putus itu adalah akibat dari kesengajaan. Bekasnya nampak jelas guratan pada tali temali itu, sehingga mengakibatkan jembatan itu roboh sama sekali. Para panglima menjadi gelisah pula. Tiap malam penjagaan menjadi semakin diperkuat. Para prajurit terpercaya hampir tidak mendapat kesempatan untuk beristirahat sama sekali, sehingga mereka nampak menjadi sangat letih. "Kita tidak akan dapat tinggal diam," berkata Panglima Pengawal. "Tuanku Tohjoyo tidak dapat dibawa berbicara dalam saat-saat terakhir. Kita harus mencoba." Demikianlah para panglima itu pun menghadap Tohjoyo yang nampak kusut dan lemah. Ketika para panglima menghadap, ia pun menjadi tegang dan bertanya, "Kalian akan mengganggu aku lagi?" "Tuanku," berkata Panglima Pelayan Dalam, "Tuanku adalah seorang maharaja dari sebuah negara yang besar, yang mempersatukan banyak tlatah yang berbentang dari ujung barat sampai ke ujung timur. Sudah sewajarnya lah bahwa tuanku memperhatikan keadaan Singosari sebaik-baiknya.
Kau menggurui aku, bentak Toh Joyo. Ampun tuanku, hamba tentu tidak akan berani berbuat demikian. Jika hamba menghadap tuanku, sebenarnya lah hamba semuanya akan mohon perlindungan tuanku. Toh Joyo mengerutkan keningnya, lalu ia pun mulai bertanya, ada apa sebenarnya? Panglima pelayan dalam itu menarik napas dalam-dalam. Dengan hati-hati ia berkata, tuanku, hamba sekalian yang menghadap adalah pengemban perintah tuanku, para panglima dan senopati. Seperti yang pernah tuanku dengar bahwa Singosari telah diguncangkan oleh peristiwa-peristiwa yang kurang dapat hamba mengerti. Karena itu sebaiknya tuanku manggil para pemimpin pemerintahan dan para pemimpin keprajuritan. Apakah yang sebaiknya kita lakukan bersama untuk mengatasi persoalan yang berlarut-larut ini? Toh Joyo tidak segera menjawab. Kali ini agaknya ia mau mendengarkannya. Tapi tiba-tiba saja ia membentak, itu adalah persoalan kalian. Kalian adalah prajurit dari kesatuan manapun juga. Kalianlah yang berkewajiban untuk menenteramkan kekisruan semacam itu, bukan orang lain. Apakah yang dapat kau kemukakan dari para pemimpin pemerintahan? Tuanku, para pemimpin pemerintahan akan dapat memberikan banyak petunjuk. Mungkin ada persoalan-persoalan yang langsung atau tidak langsung menyangkut ketidakpuasan beberapa golongan dari lingkungan. Menurut cerita, kehancuran Kediri pada masa pemerintahan Tumapel dipegang oleh Sri Rajasa adalah karena Kediri tidak menghiraukan persoalan yang timbul di kalangan rakyatnya. Pertentangan antara Sri Maharaja Kediri dengan para pemimpin agama. Persetan dengan Kediri. Kediri adalah negara kecil yang lemah, yang tidak lagi dapat mempertahankan dirinya sendiri. Tentu kau tidak dapat memperbandingkannya dengan Singosari yang besar sekarang ini. Dan jika kau mengangkat kalian pada pimpinan keprajuritan, tentu dengan harapan bahwa kalian dapat mengatasi semua kesulitan. Para panglima hanya dapat menarik napas dalam-dalam. Dan tiba-tiba saja seorang panglima berkata, tuanku, apakah sudah cukup jika hamba sekalian ini berusaha untuk meredakan keadaan semata-mata dengan memperhatikan bidang kami? Maksud hamba sekalian, apakah sudah cukup dengan kekerasan saja? Jika kita hanya melakukan kekerasan, maka yang kita selesaikan adalah persoalan yang ada di permukaan saja. Kita tidak menghentikan sebab dari kekisruan itu. Aku tidak peduli. Itu adalah urusanmu. Kau akan dapat berbuat apa saja, tapi jangan ganggu aku. Tuanku, berkata panglima pasukan tempur yang masih agak muda. Apakah dengan demikian tuanku mempercayakan segalanya kepada hamba sekalian ini? Toh Joyo membelalakkan matanya, katanya, kalian adalah orang-orang yang paling bodoh. Jika aku mengangkat kalian pada jabatan kalian sekarang ini, tentu aku percaya kepada kalian. Pergilah, lakukanlah kewajiban kalian dengan baik, agar aku tidak memaksa kalian untuk mengundurkan diri, atau memaksa kalian untuk membunuh diri di hadapanku. Para panglima itu berpandangan sejenak. Toh Joyo benar-benar tidak dapat diajak berbicara lagi. Apakah dengan demikian berarti Singosari tidak lagi diperintah oleh seorang maharaja? Pertanyaan itu timbul di setiap hati, baik para panglima, senopati maupun para prajurit yang kemudian mendengar persoalan itu. Tetapi para panglima memang tidak dapat membiarkan keadaan semakin memburuk. Yang dapat mereka lakukan untuk sementara adalah memperkuat penjagaan di segala tempat, di pintu-pintu gerbang dan di gardu-gardu perondan di dalam kota. Bahkan peronda yang berkeliling pun gelombangnya dipersingkat, dan dengan demikian hampir setiap saat nampak beberapa orang prajurit di sepanjang jalan. Namun dalam pada itu, di antara penjagaan yang ketat telah timbul kecurigaan yang semakin mendalam di antara para prajurit
Bahkan para panglima dan senopati selalu bertanya di dalam hati, apakah salah seorang dari mereka beserta pengikutnya telah membuat kekacauan itu. Selagi semua perhatian tertuju pada pengamanan kota, maka orang itu telah mempersiapkan diri untuk merebut kedudukan Tohjoyo yang sebenarnya memang sudah tidak dapat dianggap sebagai pelindung lagi. Dan yang paling parah, setiap orang dapat disangka berbuat demikian. Setiap orang dapat dituduh ingin memanfaatkan keadaan yang goyah itu untuk kepentingan pribadi masing-masing. Karena itu, maka setiap orang mencoba untuk mengingat pada saat dua orang berkuda putih itu dikejar-kejar oleh beberapa orang prajurit. Siapakah yang tidak nampak pada pusat pimpinan bersama untuk mengemudikan perintah pengamanan di dalam kota? Tapi mereka tidak segera menemukan pada saat berita bahwa orang berkuda putih itu lewat regol kota. Maka siap panglima pun segera mendapat pemberitahuan, dan mereka telah berkumpul untuk mengawasi langsung usaha penangkapan yang gagal itu. Bahkan ketika seorang senopati melihat ke bangsal Maeswagi, maka ia pun berada di bangsalnya pula. Ketidakpastian sikap dan keraguan-raguan telah menguasai hati setiap panglima, dipertajam lagi oleh kecurigaan dan ketidakpercayaan yang satu dengan yang lain. Dengan demikian maka mereka pun tidak membicarakan setiap persoalan dengan terbuka. Pada saat yang demikian itulah maka Lembu Ampal menganggap bahwa saatnya memang sudah masak. Namun demikian ia masih minta pada Witantra dan Mahendra untuk sekali-kali mengganggu para prajurit dengan kuda dan pakaian putihnya. Bahkan pada suatu saat Mahendra telah menyerang sekelompok peronda di dalam kota. Begitu tiba-tiba ia melompat dari kegelapan. Meskipun ia tidak berkuda putih, tetapi pakaiannya masih menunjukkan ciri penunggang kuda putih. "Kalian tentu mengenal Satria Putih," berkata Mahendra. "Omong kosong, Satria Putih adalah Tuanku Anusapati." "Aku adalah Anusapati," berkata Mahendra yang menutup sebagian wajahnya dengan kerudung putihnya. "Bohong, Tuanku Anusapati sudah wafat. Seperti kau lihat, aku masih hidup. Tentu bukan Tuanku Anusapati. Anusapati telah wafat di arena sabung ayam." "Mengapa?" Prajurit itu termangu-mangu jenak meskipun ia tidak melihat sendiri. Tapi setiap orang pernah mendengar, terutama para prajurit, bagaimana Anusapati terbunuh oleh Tohjoyo. Meskipun demikian, setiap prajurit mendukung Tohjoyo, seakan-akan mempunyai kewajiban untuk tidak menyebutkannya. Karena itu, maka prajurit itu pun kemudian menjawab, "Tuanku Anusapati terbunuh dalam kerusuhan yang terjadi. Para pengawal tidak dapat mengendalikan kebencian yang meluap pada Tuanku Anusapati saat itu." Orang berkerudung putih itu tertawa, katanya, "Kau berbohong. Dari sudut matamu aku menangkap bahwa kau tidak berkata sebenarnya." "Aku berkata sebenarnya," jawab prajurit itu. Suara tertawa dari balik kerudung putih itu terdengar semakin keras. Katanya di sela-sela suara tawanya, "Tentu tidak. Akulah yang paling mengetahui persoalan yang menyangkut diriku sendiri." "Bohong," teriak seorang prajurit yang lain. "Kau bukan Tuanku Anusapati." "Aku akan membuktikannya nanti," berkata orang berkerudung putih. "Tapi cobalah berkata dengan jujur." "Jangan memancing," sahut prajurit yang lain lagi. "Aku tidak memancing, tapi jika kau tidak berkata dengan jujur, maka kau akan menyesal. Aku adalah Anusapati." Kata-kata itu merasa menusuk jantung para prajurit itu. Tapi pemimpin mereka kemudian menjawab, "Jangan hiraukan, ia adalah seorang yang menganggap kami terlampau dungu. Kami tahu pasti bahwa orang berkerudung putih itu bukan Tuanku Anusapati. Mereka telah melakukan kesalahan, karena pada suatu saat mereka muncul bersama-sama. Dua orang berkerudung putih dan menunggang kuda putih. Jika Satria Putih itu Tuanku Anusapati, maka ia tidak akan dapat menjadi dua."
Suara tertawa orang berkerudung putih itu menjadi semakin keras, katanya. Wadahku tidak lagi seperti wadahmu. Aku sudah mencapai kesempurnaan. Juga penguasaan atas wadahku dan wujud halusku. Aku dapat nampak seperti 2, 3, atau lebih. Omong kosong. Nah, dengarlah. Aku tahu pasti tentang diriku. Aku telah dibunuh bukan oleh rakyat Singosari seperti yang aku katakan, tapi oleh Adinda Tohjoyo dengan keris Empu Gandring. Nah, apakah kau juga mengetahui bahwa keris bertangkai dan cangkring itu, akulah yang memberikannya kepada Adinda Tohjoyo itu. Selagi aku asik memperhatikan ayam yang bersabung tanpa taji, maka aku telah ditusuknya. Dan aku disangkanya mati, tapi aku tidak mati. Justru aku kini mencapai tingkat ilmu yang tidak akan terjangkau oleh siapapun juga. Termasuk ajudku yang dapat kalian lihat menjadi 2 atau 3. Para prajurit itu menjadi termangu-mangu sejenak, ada sedikit kebimbangan di dalam hati mereka. Namun akhirnya pemimpin prajurit itu pun berkata lantang, "Kau hampir berhasil menakut-nakuti kami. Tetapi kami memang tidak sedungu yang kau sangka. Jika kau benar-benar Tuanku Anusapati, maka bukti yang paling baik kau berikan adalah membuka wajahmu. Kami semuanya telah mengenal dengan baik wajah Tuanku Anusapati, hingga tentu tidak akan ada keraguan-raguan lagi." Sejenak orang berkerudung putih itu tidak menjawab, namun kemudian suara tertawanya terdengar lagi. Katanya, "Kalian memang benar-benar orang bodoh. Orang yang sudah mencapai kesempurnaan seperti aku, maka tidak ada lagi yang dapat dikenal dari batasan wujud. Aku dapat berubah wujudku menjadi apapun juga, seperti menjadi berapapun juga." Tapi pemimpin prajurit itu menggeram, katanya, "Kita tidak ada waktu untuk berbicara seperti orang gila. Sekarang, jangan biarkan orang ini berbicara lagi. Tangkap orang itu dan kita akan mendapatkan keterangan daripadanya tentang permainan-permainan gila pada saat terakhir yang terjadi di Singosari." Para prajurit itu pun tidak menunggu perintah lebih banyak lagi. Mereka pun segera bergerak mengepung orang berpakaian serba putih itu. "Menyerahlah," berkata pemimpin peronda itu. "Kalian tidak dapat memaksaku," sahut orang berkerudung putih itu. Tapi prajurit-prajurit itu tidak menjawab lagi. Mereka pun segera mempersempit kepungan itu, dan senjata mereka pun sudah mulai teracung. Orang berkerudung putih itu masih tetap diam di tempatnya. Sekali-sekali ia mandang ujung-ujung senjata itu dengan wajah yang kosong.